Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya Mikael Rahardi, SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Santa Maria Cirebon. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama mencoba untuk memahami demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya, kita harus memahami dulu apa itu restitusi. Gosen pada tahun 2004 mendefinisikan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, segitiga restitusi dengan 3 langkah, yaitu langkah pertama, menstabilkan identitas dengan teori kontrolnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan teori kontrolnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan teori kontrolnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berdasarkan langkah-langkah segitiga restitusi, kita akan coba menerapkan pada restitusi kasus pertama. Seperti yang kami ilustrasikan berikut ini. Pada saat latihan persiapan perlombaan, Samuel ketua kelas marah-marah dan meninggalkan kelas karena ada beberapa teman sekelasnya tidak mengikuti latihan bersama karena main handphone. Latihan persiapan perlombaan pun diberhentikan oleh Samuel. Untuk lebih jelasnya penerapan segitiga restitusi kasus pertama, mari kita simak bersama-sama penerapan langkah-langkah segitiga restitusi di kasus pertama dalam video berikut. Selamat pagi Samuel, gimana kabarnya hari? Sehat-sehat kan Samuel? Ya Pak, saya baik-baik saja. Oh, puji Tuhan ya Samuel. Begini loh Samuel, tadi itu Gaby itu bertemu saya dan dia menyampaikan bahwa tadi itu Samuel marah-marah, terus latihan persiapan perlombaan juga diberhentikan, dan pada akhirnya juga Samuel meninggalkan kelas. Apa benar seperti yang disampaikan oleh Gaby itu Samuel? Betul Pak, saya marah-marah. Gimana nggak marah Pak? Kita yang lain udah sampai latihan, tapi Daniel malah sibuk sendiri. Bapak tahu apa yang dilakuin Pak? Daniel sama teman-temannya malah sibuk sendiri bermain game online Pak. Oh, begitu ceritanya. Benar juga sih Samuel. Siapa sih yang tidak marah kalau misalnya ada teman-teman yang sibuk dengan dirinya sendiri? Padahal kan di awal sudah dibicarakan bahwa hari ini kita ada latihan untuk persiapan perlombaan antar kelas. Tapi mereka malah bermain game. Terus pada saat Samuel marah, kira-kira respon mereka itu seperti apa sih Samuel? Saya tidak memperhatikan respon mereka Pak. Hanya saya hampir saja gebrak meja. Tapi saya langsung katakan kepada teman-teman yang lain, latihan tidak usah dilanjutkan dan saya langsung keluar meninggalkan kelas. Oh begitu ceritanya.
Ya, saya memahami dengan apa yang dilakukan oleh Samuel. Tapi kalau boleh tahu, kenapa harus berhentikan latihan persiapan perlombaannya? Saya terbawa emosi Pak, dan saya juga pikir apalah gunanya kalau kita udah capek-capek latihan, tapi tetap aja ada anggota kelas yang nggak mau diajak kerjasama dan nggak bisa ada kekompakan Pak. Oh iya, benar juga sih Samuel, kalau misalnya kamu tadi tidak mengambil langkah seperti itu, ya bukan tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sebenarnya kan kita sudah punya keyakinan kelas di mana kita harus selalu menjaga kerjasama atau kekompakan kelas. Untung saja Samuel tidak sampai gebrak meja. Ya Pak, untung aja saya nggak nyampe gebrak meja dan buat tindakan lain dan bikin kelas gaduh. Ya maka dari itu saya langsung keluar meninggalkan kelas. Ya, benar ya Samuel. Samuel tidak memilih langkah yang membuat suasana kelas lebih gaduh lagi. Andaikan Samuel tidak keluar kelas dan melakukan tindakan lain, belum tentu teman-teman yang tadi main HP terima dengan tindakan Samuel. Pasti masalah akan bertambah besar jadinya. Tapi sekarang kita coba lihat lagi ya Samuel, langkah yang diambil Samuel, meninggalkan kelas dan latihan persiapan lomba dihentikan. Kira-kira kalau menurut Samuel sesuai keyakinan kelas atau prinsip Samuel enggak? Tidak lah Pak, hanya saja saking keselnya dengan sikap teman-teman yang seperti itu yang tidak bisa menempatkan dirinya Pak. Oh ya, benar ya. Jadi menurut Samuel kira-kira keyakinan atau prinsip yang mana yang tidak sesuai ya? Seharusnya saya tetap menjaga kerjasama, kekompakan dan meneruskan latihan Pak. Jadi saya tidak menghargai teman-teman yang lain yang masih mau latihan karena cuma gara-gara 2 orang itu aja sehingga latihan jadi berhenti Pak. Ya saya terbawa emosi tadi Pak, soalnya jadi saya ambil langkah-langkah seperti itu. Ya, benar ya. Seharusnya jangan marah-marah. Terus latihan persiapan lomba diteruskan. Kejadian ini bisa diantisipasi karena kita punya keyakinan kelas. Salah satunya adalah sebelum pembelajaran ataupun kegiatan yang lainnya, HP harus selalu dikumpulkan. Tadi sebenarnya langkah yang diambil oleh Samuel adalah dengan mengumpulkan handphone. Tapi ngomong-ngomong, Samuel yakin tidak kalau misalnya dengan langkah HP dikumpulkan, teman-teman itu bisa diajak kerjasama untuk ikut latihan? Saya yakin sih Pak, kalau HP nanti dikumpulin, pasti latihan akan berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir Pak. Terus gimana? Kira-kira untuk kedepannya Samuel, apa yang kamu lakukan apabila ada persoalan di kelas lagi? Saya akan berusaha memperbaiki semuanya Pak. Jangan mengambil keputusan dalam kondisi yang lagi marah. Saya juga berusaha untuk tidak membuat persoalan-persoalan baru pada saat ada masalah Pak. Baik Samuel, kalau menurut Samuel bagaimana rasanya kalau jadi orang seperti itu? Ya saya senang dan bahagia Pak, karena bisa mengatasi persoalan dengan tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang baru Pak. Oke, baiklah Samuel, terima kasih untuk proses yang ini. Mohon Samuel meminta Daniel untuk bertemu saya di ruang ini juga ya. Tetapi perlu diingat, sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk kedepannya Samuel harus menyadari ya bahwa kita punya keyakinan kelas. Ketika ada persoalan tidak harus diatasi dengan marah-marah, tetapi kita selalu mengacu kepada keyakinan kelas yang kita buat, sehingga kedepannya segala rencana ataupun seperti yang dilaksanakan hari ini ya bisa berjalan
secara maksimum. Oke, terima kasih untuk prosesnya hari ini. Selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih. Berikut adalah tanggapan saya mengenai pendekatan segitiga restitusi. Saya mengenai tentang pendekatan segitiga restitusi adalah dengan pendekatan segitiga restitusi membuat kami para siswa dan murid berusaha untuk memperbaiki pelanggaran yang kami buat. Dan kami sangat setuju dalam mengatasi masalah siswa, jangan dengan memberikan hukuman, tapi dengan cara pendekatan segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Untuk penerapan segitiga restitusi kasus kedua. Pada kasus ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan kasus yang pertama. Karena pada saat terjadinya pelanggaran itu ada dua kasus atau pelanggaran yang dilakukan. Nah, untuk kasus dua, salah satu anak yang tidak ikut latihan persiapan perlombaan dipanggil oleh wali kelas memperjelas informasi terkait alasan dia dan teman-temannya malah lebih mementingkan mainan HP daripada mengikuti latihan persiapan perlombaan. Dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, video berikut ini mudah-mudahan akan memperjelas pemahaman Bapak Ibu terkait penerapan segitiga restitusi. Selamat pagi Daniel, gimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, puji Tuhan baik. Begini Daniel, tadi itu saya sudah ngobrol dengan Samuel terkait dengan persiapan perlombaan antar kelas ya, di mana tadi Samuel menyampaikan Daniel dan beberapa teman tidak mengikuti latihan ya, persiapan perlombaan, tapi malah bermainan handphone dengan teman-temannya. Apakah benar seperti itu Daniel? Benar Pak, kata sama Pak. Jadi pas waktu teman-teman latihan saya malah sibuk sendiri main handphone Pak sama teman-teman saya. Oh baik. Kalau boleh tahu kira-kira kenapa Daniel tidak ikut latihan bersama teman-teman? Awalnya itu ada WA dari bapak saya. Bapak saya bilang kalau bapak saya nggak bisa jemput nanti pas pulang. Terus tiba-tiba ada ke bawah aja gitu, jadi pengen main game gitu Pak. Oh begitu ceritanya. Tapi tidak apa-apa kan Daniel? Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tapi kalau menurut Daniel, apa yang dilakukan itu sesuai dengan kelas bukan? Maaf Pak, sebenarnya tidak. Keyakinan kelas kita itu bekerja sama dan saling menjaga kekompakan kelas, serta tidak boleh bermain HP saat ada kegiatan Pak. Benar sekali Daniel. Jadi HP itu harus dikumpulkan sebelum kegiatan berlangsung. Dan juga Daniel harus menjaga kekompakan atau kerjasama kelas terkait keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Daniel ke depannya? Untuk kedepannya, saya akan lebih konsisten untuk melakukan keyakinan kelas kita Pak, yaitu menjaga kekompakan dan kerjasama kelas. Dan saya yang menginisiasi untuk selalu mengumpulkan HP sebelum kegiatan berlangsung, baik saat pembelajaran maupun saat kegiatan lain. Wah, bagus sekali ya Daniel. Terima kasih untuk niat baiknya. Semoga konsisten dengan yang telah disepakati ya Daniel untuk kedepannya. Baik Pak, terima kasih. Baik Daniel, sekarang boleh kembali ke kelas dan mengikuti latihan persiapan lomba bersama teman-teman yang lain. Tapi jangan sampai lupa ya, tadi sudah disampaikan bahwa untuk kedepannya Daniel yang ambil inisiatif untuk mengumpulkan handphone sebelum kegiatan pembelajaran ataupun sebelum kalau misalnya ada latihan-latihan seperti yang dilakukan hari ini ya. Saya berharap Daniel konsisten dengan apa yang telah disepakati. Terima kasih ya Daniel untuk prosesnya hari ini. Selamat siang. Sekarang bisa kembali ke kelas. Baik Pak, selamat siang. Ya, Terima kasih. Terima kasih.
Awalnya saya takut dan berpikir akan diberi hukuman. Tetapi dengan adanya pendekatan restitusi segitiga, membuat saya merasa tidak dipojokkan ataupun dihukum dengan masalah yang saya buat. Terima kasih. Demikian tadi video penerapan segitiga restitusi modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tetap bergerak, dan menggerakkan.